Nah, jadi harus mulai bikin, kan kalau nggak ada topik kita nggak bisa kerjain ya. Mulai topiknya bebas. Saya bilang mau dari paper, kalau kalau eh, kalau nggak ada belum ada topik nanti bisa konsultasi ya. Kalau sudah ada topik mulai eh, atau kalau masih ragu tentang topiknya nanti boleh konsultasi ya supaya fix. Tapi kalau yakin ini bisa dijadikan artikel ya go ahead aja langsung kerjakan langsung langkah satu ya. Jadi sebetulnya ada langkah nol, sebetulnya nol ini topik di sini ya. Baru satu hasil atau temuannya. Nah itu eh, apa bisa eh, di ya mungkin di di email boleh, atau saya nggak mau bikin kelas Google Classroom lagi ya karena udah kebanyakan kali Google Classroom pasti ya. Jadi by personal aja ya. Eh, di email aja nanti saya kasih email saya boleh, atau di WA aja nggak apa-apa. Nah, nanti saya, jadi kalau mau konsultasi tentang hasil atau temuannya, Pak, ini temuan atau hasilnya seperti ini yang saya dapatkan, ya. Sehingga saya mau ngajarin kalian itu idealnya dulu ya. Jadi sesuai langkah-langkahnya, jadi kerjanya dari langkah satu dulu, setelah selesai, baru nomor dua, tiga, empat, gitu. Ya. Nah, nomor satu itu kan hasil atau temuannya saya udah pernah kasih contoh, contohnya yang tentang ini ya, inkarnasi. Nah, tarik kutipannya, kemudian bikin pengkodeannya, pengelompokannya, temanya. Kalau ada bisa bikin tabelnya, temanya ini, gitu. Nah, paling tidak misalnya udah mulai mikir-mikir, kalau sudah dapat topik, first source-nya, nah, ini langsung cari sumber utamanya. Ya, kita udah bahas tentang kemarin tentang metode kita kan. Metode kita adalah literatur atau kuali ya, atau riset literatur. Jadi kalau literatur itu harus ada first source-nya ya. Eh, First source-nya itu kemarin kita udah bahas di sini eh, yang dijadikan kutipan ya. Jadi contoh contoh ini ya. Ada bahannya apa jelas ya. Baru nanti kayak prosedur utamanya harus ada teknik analisisnya ini di ya. Kita pakai teknik analisisnya eh, literatur sehingga caranya itu seperti ini. Ya. Memang kalau kita bikin paper itu nggak perlu jelasin metodenya gimana gitu kan. Tapi kalau di artikel jurnal kita wajib mencantumkan eh, metodenya gitu. Metodenya kayak gimana mesti jelas ya. Nah kemarin itu saya bikin sebuah paper ya. Nah dia komen ini jurnal yang, nah dia komen, eh, nah ini ya, ini, nah, ini beberapa, nah, ini beberapa, ini di jurnal Evangelical ya. Ini ada tiga reviewer. Eh, ini mana ya? Ini contoh, contoh metode ya. Ini metodenya. Misalnya satu lagi, ini dia komen metodenya juga nih. Hmm. Nah, misalnya dia ada komen-komen ya. Jadi metodenya dia bilang apa ya? Yang mana sih? Tiga file. Sebentar ya. Eh, Kok belum terbuka? Oke. Nah, ini ya. Nah, dia 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 ada komen metode ini.
adakah interviewnya gitu ya. Ada lagi satu yang lumayan berat. Nah, ini kayak gini ya. Ya, method clearly express the basic design of the study and name or briefly describe the method used without going into the excessive details. Nah, dia komen kayak gini. Terus satu lagi, ini metodenya, dia ini ya, dia ngomong metodenya kayak gini. Ini kelihatan nggak? Nah, metodologi. Jadi dia ngomong harus jelaskan sumber data, source selection criterion. Dari kriteria itu kasih frameworknya, mukanya, lalu bandingkan dan sebagainya. Jadi kita memang kalau di metodologi itu harus jelas sumbernya, sumber buku apa yang kita mau pakai, ya. Nah, saya ulangi sedikit tentang metode ya. Nah, metode itu kalau di sini kita harus jelaskan secara lengkap untuk mendapatkan temuan. Temuan ini nomor satu tadi ya. Oke. Dan pastikan itu bisa diulang oleh orang lain. Nah, kalau dia bilang di sini metode itu ada setup eksperimen, sumber data, setup eksperimen ini literatur ya, sumber datanya kita udah bagi dua, apa saja kemarin, first source dan secondary source ya. Uh, ini nah tadi ya di sini ya ada metode uh, itu kita pakai yang kuali ya. Ini dia. Kalau di kuali ini terus pemilihan metodenya, terus sumber datanya, bukan di sini ya. Bentar. Nah ini dia sumber datanya, ini di sini dia. Ini tekniknya ya. Mana tadi ya? Yang first source, secondary source itu di mana ya? Saya udah pernah jelasin itu ya. Pernyataan bahan, first source, secondary ya. Misalnya contoh ini ya. Jadi sumber primernya dan sumber sekundernya itu mesti jelas. Nah, kalian pastikan topiknya itu punya sumber primer dan sekunder yang mendukung. Gitu. Ya. Sumber primernya itu terutama. Baru nanti sekunder itu bisa cari pasti banyak kalau sekunder. Sumber primernya itu yang penting. Gitu. Ya, karena dari situ kita akan ambil eh, apa metode ini saya kasih contoh yang langsung ya, kutipan langsung. Sebetulnya bisa paraphrase atau ringkas ya untuk transkripsinya. Kita kemarin udah belajar tentang 3 cara referencing, ya kan? Ada kutip langsung, ada paraphrase, dan ada meringkas. Nah, ini yang justru ini yang saya ingin kalian apa kasih saya ini dulu deh, nomor satu ini, ya. Tapi tujuannya bukan ini. Sebetulnya tujuan saya adalah nanti kalian sampai bisa menghasilkan temuan atau konsepnya seperti ini. Misalnya dapat empat ini kan datangnya dari data-data ini, dari tema-tema ini, ya. Tema-tema ini datangnya dari mana? Dari pengelompokan kode. Pengelompok kode itu datangnya dari mana? Dari kutipan-kutipan. Kutipan-kutipan itu datangnya dari mana? Dari bahan. Bahan apa? Primary source. Nah, nanti yang kita harus jelaskan di metode penelitiannya. Nah, misalnya contoh kayak gini. Ya, contoh ini saya ada bikin satu paper. Nah, ini ada penjelasan tentang metodenya gitu. Ya, tentang metodenya seperti ini. Oke. Nah, kita harus kasih tahu ini ya. Coba kita ulangi lagi. Metode itu apa saja? Pertama,
setup eksperimen, data source, tahapan penelitian, data dan teknik pengambilan datanya, bagaimana mengambil datanya, bagaimana menganalisisnya, apa tahapannya, dan sumber datanya apa. Nah, penjelasannya ada di sini, ya. Penjelasannya kalau dia deskripsi langsung dari metode, kita pakai apa? Literatur. Bahannya, ya, prosedurnya, langkah-langkah, teknik pengambilan datanya bagaimana, menganalisisnya bagaimana, dan desain atau literatur pemodelan ini bisa digabung, ya. Nah, sekarang coba kita misalnya kita lihat contoh, ya, contoh ini. Nah, misalnya paragraf 1 nih. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode. Ya, ini judulnya gini. Inkarnasi digital kiri di Jakarta menjembatani jurang ketidaksetaraan sosial melalui kerangka teologis patristik. Ya. Nah, ini sebetulnya artikel yang belum disubmit. Ini saya mau apa ya? Seminar kan nanti nggak salah ada di STT Bandung, ya. Di STT Bandung dia bikin simposium kayak gitu. Terus saya ikut. Tapi kemarin abstraknya udah diterima, nanti saya mau presentasi itu kalau nggak salah bulan April, ya. Nah, ini memang belum dipublish, tapi judulnya ini. Terus, nah, waktu kita mau bikin artikel, kita mesti jelasin metodenya ada di sini soal, ya. Nah, misalnya kalimat pertama nih, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan untuk menganalisis teologi inkarnasi Kiril dari Alexandria dan relevansinya dalam merespon ketidaksetaraan sosial di Jakarta melalui ruang digital. Nah, kira-kira nih paragraf pertama tentang apa ini? Kalau paragraf pertama ini menjelaskan apa? Ini, ya, deskripsi langsung dari metode. Metode apa yang dipakai? Memastikan metode yang digunakan apa? Ya, atau kalau ini deskripsi langsung dari metode yang digunakan dalam sebuah penelitian. Ya. Nah, berarti kalau kalimat ini, mana tadi? Ini langsung kita ngomong, ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan untuk menganalisis apa ini teologi ini dan relevansinya dengan ini, gitu. Ya. Nah, baru yang kedua, bahan penelitian utama adalah karya Primat Career, Scholia on the Incarnation. Nah, ini apa ini? Menjelaskan apa ini? Primary source-nya. Nah, jadi kita harus jelasin tuh buku utama apa yang kita pakai. Ya, nah, ini menjelaskan pernyataan bahan. Nah, bahan apalagi di sini. Serta beragam literatur sekunder terkait teologi digital, ketidaksetaraan Jakarta, teologi integrasi, kajian interdisiplin. Ini juga bahan, ya kan? Jadi bahannya, jadi ada first source dan secondary source. Bahan sekunder. Nah, kemudian prosedur penelitian meliputi pengumpulan data, analisis hermeneutik eksprimer, baru sintesis literatur sekunder. Jadi sekunder dengan primer itu di sintesis. Nah, lalu habis itu dapat pengembangan kerangka teologisnya, lalu digabungkan dengan disiplin ilmu lain, baru dikasih formulasi rekomendasi praktis. Nah, ini berarti menjelaskan apa? Pengambilan data. Prosedur utama. Iya, prosedurnya. Utama, ya. Iya, ini prosedurnya. Ya, prosedur utama, atau kalau di sini setup eksperimen. Jadi ini prosedur utama itu maksudnya setup eksperimen, ya. Setup eksperimen atau prosedur utama. Desain atau setup penelitian yang sama, ya. Istilahnya aja yang beda-beda. Oke. Nah, jadi kita harus kasih tahu. Ya, sama kalau nanti bikin tesis mungkin itu juga, ya. Oke, baru data dianalisis secara kualitatif deskriptif dan interpretatif melalui interpretasi teologis, analisis kontekstual, sintesis konseptual, serta proses deduksi dan induksi. Nah, ini berarti apa ini?
Pengambilan data. teknik Teknik analisis. analisis. Ya, teknik analisisnya. Nah, nanti kalian teknik analisisnya kan pakai ini. Jadi data pertama kami baca, misalnya ini ya, di transkripsi, kemudian dibikin pengkodean, dibikin pengelompokan, tema, terus menemukan hasil. Nah, itu namanya teknik analisis data. Ya, kalau teknik analisis data kan ini di buku mana ini? Nah, ini teknik analisisnya ini, ya, analisis data kuali, transkripsi, pengkodean, pengelompokan, membuat tema, lalu diverifikasi. Oke, nah ini transkripsinya, ya. Nah, atau dengan istilah lain dianalisis dengan interpretasi teologis, lalu dianalisis kontekstual, lalu disintesis, proses deduksi, deduksi. Nah, ini sama aja, ya. Nah, lalu desain penelitian yang digunakan adalah penelitian literatur teologis dengan pendekatan interdisipliner dengan teologi inkarnasi Kristus sebagai komponen teoritis utama. Ini berarti menjawab apa? Desain. Iya, desainnya, ya. Atau kalau di sini itu di poin ke nih, desain eksperimennya. Oke. Nah, ini minimal ya, minimal 4 ini harus ada sumber data, tahapannya, tadi prosedurnya ya, kemudian cara mengambil datanya dan cara menganalisisnya. Ini harus ada di sini di metodenya. Ya, ini seringkali jadi banyak sekali kalau saya review banyak artikel, ini seringkali lemahnya itu di sini. Mereka mungkin dulu jarang dapat metode penelitian ya di kuliah dulu, jadi nggak ngerti metode. Dikiranya metode itu cuma ngumpulin bahan, terus diolah, akhirnya dijadikan tulisan. Nggak seperti itu. Ya, jadi kita harus pakai. Dulunya saya juga nggak ngerti kan. Waktu S1, S2 itu dulu nggak belajar statistik juga, nggak belajar metode penelitian yang kayak gimana gitu ya. Nah, makanya saya mau jangan sampai kayak saya dulu ya, seringkali kalau bikin artikel pasti direvisinya itu aja dan bingung, udah bolak-balik direvisi. Oh, ternyata saya belajar sendiri, oh, menjelaskan metode itu komponennya ini aja ya. Ya, harus berisi deskripsi langsung dari metode apa yang digunakan. Lalu bahannya. Dari bahan itu bagaimana cara eh, tahapan penelitiannya ya. Tahapannya pertama apa, kedua apa, ketiga apa, keempat apa. Terus cara mengambil datanya, lalu bagaimana mengolah datanya. Nah, antara mengolah data dengan tahapan penelitian ini seringkali keliru. Tahapan itu kayak kita masak gitu loh. Ya, sama potong sayurnya dulu, cuci, baru dipotong, baru dimasak, baru dihidangkan. Nah, itu kan tahapannya gitu. Tapi teknik menganalisis datanya itu eh, apa ya? Kalau masak itu berarti kayak gimana ya? Ilustrasinya ya. Eh, menganalisis data. Bagaimana kita memasaknya, waktu masaknya itu, ya. Misalnya, apakah dikukus, apakah direbus, apakah digoreng. Nah, itu teknik analisisnya. Jadi bedakan dengan tahapan penelitian. Nah, kalau teknik mengambil datanya, bagaimana mendapat bahan-bahannya, ya. Terus bahan-bahannya apa aja? Ya, bahan primer, bahan sekunder, kayak gitu. Ya. Nah, setelah eksperimen kita mau masak apa ini? Masak nasi goreng apa nih? Nasi gorengnya banyak macam juga. Nah, itu namanya set of eksperimen. Ya. Oke, kira-kira kayak gitu. Nah, ada pertanyaan nggak tentang metode ini? Aku ulangi lagi ya. Supaya, karena ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan nanti kita mau bikin ini. Nih, ya. Contoh kutipannya ini. Oke, jadi mungkin ini karena tinggal 2 bulan lebih ya. Eh, mulai coba kumpulin data ini, dan paling tidak minimal data ini dulu, lalu ada source-nya apa, data dari buku apa dulu yang penting,
terus sambil ada secondary source-nya. Nah, nanti baru bikin ini. Nanti kalau sudah dapat temuannya, kita bahas, baru nanti bikin metodenya itu di langkah ketiga. Gitu. 1, 2, 3 ini. Langkah keempat, bukan 3, langkah keempat. Nah, baru nanti kita tuliskan metode penelitian kita apa. Biasanya 1 paragraf ya, nggak boleh ya jarang 2 paragraf ya, biasanya 1 paragraf ya. Contoh misalnya ini lagi. Coba ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan, ini judulnya, judul artikel ini, kepemimpinan sahabat melalui lensa mikrokosmos, Maximus sang pengaku iman. Ya, bahas kepemimpinan sahabat melalui kacamata Maximus, meningkatkan dinamika tim dan kesejahteraan organisasi. Nah, ini metodenya, ya, oke, agak panjang dikit. Nah, misalnya nih. Kalimat pertama, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan mengeksplorasi dan menganalisis konsep mikrokosmos dari pemikiran mahasiswa sang pengaku iman, serta penerapannya dalam friend leadership atau kepemimpinan sahabat. Oke, kalimat ini apa maksudnya ini? Pak Lintong, ada? Ini berarti kalimat tentang apa? Metode teknik analisis ya Pak. Nah, berarti ini apa? Deskripsi langsung dari metodenya. Pakai metode apa kita? Nah, langsung di sini jelasin. Ini metodenya pendekatan kualitatif atau metode kualitatif. Ya, ini harus ada kalimat ini ya. Oke. Ini ya Pak. Siapa? Lintong. Sebentar ya. Kalau saya share, berarti susah ya lihat kalian semua ya. Kalau share screen itu, oke, safety. Coba safety. Oke, Mbak safety. Sebentar ya. Karena saya yang jadi adminnya jadinya kayak gini nih. Susah nih kamu. Oke, penelitian ini memanfaatkan berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal akademis, artikel ilmiah, dan sumber daring yang relevan dengan konsep mikrokosmos dan friend leadership. Sumber-sumber ini dipilih berdasarkan relevansi dan kredibilitasnya untuk mendukung analisis dan argumen penelitian. Nah, ini kalimat apa ini? Pernyataan bahan yang digunakan. Pernyataan bahan yang digunakan, ya betul. Nih, ya. Kadang-kadang saya bikinnya urut, kadang-kadang nggak urut gitu, tapi nggak apa-apa. Yang penting poin-poinnya itu ada di sini, ya. Oke, pernyataan bahannya. Jadi bahannya dari apa? Ini bahan. Coba ya, soroti apa kelemahan dari ini. Oke, ini juga paper yang saya belum submit ini. Saya belum submit, belum terbit artinya, masih bikin. Kira-kira ada nggak kesalahan di sini? Tidak membedakan sumber primer sama sekunder Pak. Betul. Saya nggak masukkan apa sih sumber primernya. Nah, harusnya ada bukunya atau minimal sumber primernya itu disebutkan. Sumber primer nggak mesti satu buku ya, maksud saya ya, nggak mesti harus satu. Bisa beberapa, terserah kita gitu. Minimal satu tapi ya. Nah, bisa beberapa. Tapi sumber primernya harusnya ini buku apa? Kalau dengan judul ini apa buku primernya? Dengan topik ini kira-kira apa sumber primernya? Maximus Maximus. pengaku iman. Iya. Satu lagi apa? Buku apa? Pemimpin.
Pemimpinan. Kepemimpinan sahabat. Iya, buku-buku kepemimpinan khususnya tentang kepemimpinan sahabat. Itu primary resource. Nah, baru nanti secondary resource yang mensupport lah ya, bahas tentang kerja tim lah, bahas tentang buku-buku leadership lain boleh, buku-buku tentang organisasi boleh, manajemen boleh, buku teologi oke ya, karena mikrokosmos ini kan tentang doktrin manusia nih ya. Mikrokosmos itu maksudnya apa ya? Ini istilah teologi manusia sebagai mikrokosmos. Nah, jadi berarti ada buku-buku tentang dogmatik itu jadi secondary source. Tapi first source-nya Maximus dan Abad gitu ya. Oke, lalu prosedur penelitian adalah pertama melakukan studi literatur yang komprehensif untuk mengumpulkan bahan yang relevan, literatur yang terkumpul, kemudian dianalisis secara konseptual untuk mengidentifikasi hubungan antara mikrokosmos, ini maksudnya manusia sebagai mikrokosmos, dan friend leadership. Ya, analisis ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana prinsip-prinsip filosofis dan mikrokosmos dapat diaplikasikan dalam konteks kepemimpinan berbasis sahabat. Oke, kalimat ini apa ini? Kalimat ini, kalau dengan ini yang mana? Prosedur utama, Pak. Apa? Prosedur yang Prosedur ini ya. utama. Oh iya betul, prosedur utama ya. Jadi kalau di sini ini namanya prosedur utama atau setup eksperimen. Pokoknya merah-merah ini berarti setup eksperimen nih ya. Desain atau setup penelitian prosedur. Oke, benar. Ya, prosedur utamanya. Nah, kita harus jelasin. Oke, kemudian teknik pengambilan data diambil. Jadi prosedurnya bisa macam-macam ya kalimatnya ya. Pertama apa dulu nih? Kayak tadi kita mau masak nasi goreng kan. Kita beli bahannya dulu, habis itu kita cuci. Ya, pokoknya bayanginnya kayak orang masak gitu aja kalau bingung ya. Nah, terus kemudian teknik pengambilan data diambil dari berbagai literatur yang telah dikumpulkan, peneliti memanfaatkan. Jadi boleh pakai istilah peneliti atau penulis ya, biasanya ada kadang-kadang kalau artikel internasional itu pakai saya aja boleh, saya memanfaatkan itu atau kami gitu ya. Peneliti memanfaatkan teknik analisis konten untuk mengidentifikasi tema utama dan hubungan konseptual dalam mikrokosmos dan friend leadership. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep tersebut. Teknik analisis digunakan yang dilakukan terbagi dalam beberapa tahap. Pertama, literatur yang relevan dianalisis, kedua hubungan antar prinsip ini dikaji, yang ketiga evaluasi kritis ya. Nah, ini apa yang saya baca ini? Teknik analisis. Teknik analisis, benar. Ini namanya teknik analisis. Nah, ada teknik analisis, ada teknik pengambilan data nggak? Cara dapat datanya, cara dapat bahannya. Bisa belanja pakai online atau beli ke pasar, nah, itu artinya teknik pengambilan data. Di sini ada nggak? Kayaknya nggak ada, Pak. Nggak ada. Nah, ini kelemahan lagi. Ada yang miss, ya kan? Nah, ini harus diperbaiki. Jadi kalau reviewer yang cermat, dia akan komplain. Ini nggak ada teknik pengambilan datanya. Nah, itu. Ya. Teknik pengambilan data itu kayak gimana kamu cara dapat datanya? Pakai Shopee atau kamu beli langsung ke pasar kan gitu. Nah, ini saya nggak jelasin. Ini kelemahan juga. Oke, sekarang ini desain penelitian ini menggunakan desain kualitatif eksploratif yang memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi hubungan konseptual dan mikrokosmos friendly secara mendalam. Pendekatan ini dipilih karena sifatnya fleksibel dengan mungkin menggali pemahaman dalam tentang fenomena. Penulisan penelitian dengan secara sistematis mengikuti struktur yang jelas untuk memastikan argumen sampai koheren dan logis. Nah, ini apa ini namanya? Ini sebetulnya sama kayak ini, masih set out eksperimen ya. Cuma kalau di sini ini namanya apa? Desain eksperimennya. Oke. Jadi kalau misalnya kita udah jelasin ini ya, langsung dari metode kualitatif dan sebagainya, kita mau perjelas lagi, misalnya kayak ini. Kan ada orang cara masak nasi gorengnya gayanya beda-beda gitu ya.
Nah, ada yang gayanya kayak model orang Chinese yang masaknya pakai arang dan sebagainya. Nah, itu lebih spesifik lagi desain eksperimennya, ya. Nah, ini saya jelasnya lebih spesifik lagi. Misalnya kalau di sini kan kualitatif, kualitatif yang bagaimana ini? Nah, saya jelasin lagi yang eksploratif gitu. Eksploratif itu maksudnya mengeksplorasi ini terus nanti dikaitkan dengan ini. Nah, kayak gitu. Nah, ini namanya desain penelitian. Ini boleh ada, boleh enggak sih. Yang penting sih syaratnya ada 4 set. Kalau setup secara umum aja boleh, ya. Jadi kayak prosedur utamanya aja dijelasin, terus itu boleh, ya. Tapi nggak mesti harus ada secara kayak gini, secara spesifik. Kayak misalnya kayak saya di sini kan nggak ada, ya kan? Nah, gitu. Jadi di sini ada. Oke? Terus proses penyudahan nih pakai pakai metode apa dan sebagainya, ini boleh ada, boleh enggak, ya. Oke, satu lagi misalnya nih yang ini aja, Indonesia aja. Nah, misalnya ini penelitian ini menggunakan teks-teks utama karya Gregorius dari Nisa, On the Making of Man, serta karya-karya terus lain yang relevan. Oke, bla 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 bla. Ini apa ini? Pak Septi, coba boleh jawab? Bahan yang digunakan. Bahan. Gak apa-apa. Siapa tadi yang jawab? Yuliana ya? Iya, apa bahan yang digunakan? Bahan yang digunakan, benar. Ini ya. Pernyataan bahan digunakan ya. Oke, bahan, pernyataan bahannya. Ya. Jadi kamu lihat ya, bahan itu pasti ada, gitu. Terus yang kedua, penelitian memanfaatkan bahan artikel jurnal dan bla 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 bla. Ini apa itu? Bahan juga kan? Jadi first source-nya apa di sini kalau saya tanya? Resource-nya Gregorius Nisa, Pak. Iya, benar. Ini Nisa, ya, buku tentang Nisa. Karena judulnya ini, topiknya tentang udah jelas konsep manusia dalam, kan di STTI kan sering kan disuruh bikin paper tentang apa, paper dogmatika, konsep apa nih menurut siapa gitu, ya kan, tokoh siapa. Nah, ini udah ada contohnya kayak gini, ya. Tapi saya lagi, ini yang saya bikin, ini belum disubmit juga, belum direview juga, bisa salah juga, ya. Tapi udah bikin sesuai dengan format artikel. Nah, secondary source-nya apa? Ada nggak di situ dikasih tahu sumber keduanya? Secondary, sumber pendukung ya. Secondary itu maksudnya sumber pendukungnya. Itu Pak yang artikel-artikel dari John Smith, Emily Johnson. Oke, benar. Nah, artikel-artikel, jurnal buku-buku, ya, yang mengkaji pandangan Gregorius tentunya. Jangan pandangan Buffy nggak nyambung ya kan. Nah, ini namanya secondary source. Oke, kita boleh. Nah, ini namanya kalau di sini pernyataan bahan. Ya. Terus yang kedua, prosedur utama dalam penelitian ini mencakup identifikasi, pengumpulan, analisis teks-teks nama yang berkaitan dengan pandangan Gregorius dari Nisa tentang manusia, mulai dari penciptaan hingga konsep apokastasis. Oke, ini kalimat apa? Prosedur utama. Prosedur utamanya, ya, prosedurnya. Oke. Terus, nah, bedakan dengan ini. Langkah-langkah utama meliputi pengumpulan teks, literatur pendukung, pembacaan kritis, perbandingan terus dibandingkan. Nah, ini maksudnya apa ini? Ini sama nggak? Langkah dengan prosedur sama nggak? Sama, Ini teknik. Oh sama ya, bukan teknik ya? bukan? Ya. Jadi prosedurnya kan kita identifikasi, dikumpul, dianalisis. Oke? Nah, ini kan pengumpulan teks, dibaca kritis, lalu baru dianalisis. Ini kayak penjabaran dari prosedur ini, ya.
Oke, jadi gak usah bingung. Prosedur itu kan langkah, langkah kerja gitu ya. Oke, ya. Oke, sekarang eh, bisa dijelasin detail lagi. Atau kalau enggak, seperti yang simpel kayak saya bikin aja, gini yang tadi, ya, yang ringkas. Oke, baru karena jadi kalau prosedur itu paham ya, prosedur itu eh, dari awal kita mau ngapain, langkah kerja kita. Kan kalau di sini kan berarti saya baca buku, mengidentifikasi, mengumpulkan data ya, kutipan-kutipannya, baru saya analisis pakai apa gitu, pengkodean misalnya. Sudah, baru habis itu saya analisis, saya pahami konsep-konsep kuncinya. Gitu aja sih sebetulnya. Karena kan judulnya cuma satu variabel ya, tentang manusia doang. Kalau ini dua ya. Sorry. Kalau ini dua kan. Ini kepemimpinan sahabat, terus ini mikrokosmosnya Maximus, kan dua variabel. Lalu kalau ini juga dua, inkarnasi dan masalah sosial gitu, ya di ruang di ruang digital gitu. Oke, nah ini ada dua, sedangkan ini kan satu aja. Ini kayak paper aja sih sebetulnya, ya satu. Tapi artikel boleh, ini boleh satu topik aja gitu, nggak mesti harus interdisipliner ya. Misalnya teologi dikaitkan dengan psikologi kan di STTR itu sering gitu ya kan. Tapi murni teologi aja nggak apa-apa. Nah, makanya kalian bisa pilih topik yang memang kalian kuasai aja, yang ada bahannya, yang kalian suka, bebas gitu ya. Topik apa yang mau bahas, mau dua variabel ya atau satu variabel, that's okay. Ya, mau ini contoh yang satu. Kalau tadi yang saya tunjuk itu tadi contoh yang dua ya. Oke. Sampai mana tadi? Nih, analisis kritis terhadap kontribusi dan inovasi pandangan. Ini teknik. Oke. Ini tadi harusnya bagian sini juga ya. Nah, sekarang ini teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan studi literatur, di mana teks-teks utama Gregorius dan literatur pendukung lainnya dianalisis secara mendalam. Ini apa ini? Teknik pengambilan data, Pak. Teknik pengambilan data. Oke, teknik pengambilan data. Nanti dijelasin lagi di sini ya sebetulnya. Ya, ini juga menjelaskan tentang metodenya. Tadi deskripsi langsung dari metode, ini maksudnya literaturnya, ya studi literatur ya. Jadi harusnya ini memang di kalimat pertama, tapi saya di kalimatnya setelah bahan ya. Boleh aja sih, sah aja, nggak apa-apa. Oke, pengumpulan data dilakukan melalui sumber-sumber tertulis dan tersedia dalam format cetak maupun digital. Ini bagaimana cara mendapatkan data ya melalui format cetak digital. Nah, sekarang ini teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tematik dan komparatif. Tematik itu, nah kalau tematik itu yang saya ajarkan ya. Ini namanya analisis tematik. Temanya apa? Tema itu maksudnya topiknya apa? Atau temanya apa? Oh, ini tentang inkarnasi misalnya temanya. Kalau ini tentang manusia, kalau ini tentang inkarnasi. Inkarnasi tahu ya, Allah jadi manusia itu. Nah, ini namanya tematik. Kita konsen ke biasanya teologi itu umumnya tematik. 90% penelitiannya tematik. Ya, kalau teologi ya, saya nggak familiar dengan bidang studi lain. Kalau psikologi nggak tahu apa ya. Tapi kalau teologi umumnya tematik. Nah, kita bisa katakan analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi, terus mengkategorikan tema-tema. Ini kan sebetulnya yang saya ajarin, ya kan? Nah, dikategorikan tema-temanya kan ada 4 tema tadi ini. Nanti kalau dilihat nih ada tema pertama penciptaan, tema kedua kejatuhan, tema ketiga keselamatan, tema keempat pemulihan universal. Nah, itu kan tema-tema. Nah, itu yang diidentifikasi dapat 4 atau dikategorikan dapat 4 ya. Habis itu saya bandingkan setelah saya dapat 4 tema itu tuh dianalisis, habis itu tuh saya pakai lagi
Analisis komparatif digunakan untuk membandingkan pandangan Gregorius dengan pandangan teolog lainnya, sehingga dapat mengidentifikasi inovasi dan kontribusi unik dari pemikiran Gregorius. Nah, ini kalimat apa ini? Teknik analisis, Pak. Teknik analisisnya, betul. Ya, kita harus masukkan teknik analisis itu bagaimana? Ini poin 4 ini, 1, 2, 3, 4 ini harus ada teknik analisis datanya. Ya. Oke, penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif. Tadi kan dari atas ada ya, kualitatif. Literatur itu ya kualitatif. Oke, dengan pendekatan historis dan teologis. Desain ini mungkin penelitian untuk menggali makna dan signifikansi pandangan Gregorius dalam konteks teologi Kristen, serta memahami perkembangan pemikiran teologis dari waktu ke waktu. Nah, kita perlu istilah-istilah konteks teologi Kristen, karena teologi itu kan nggak hanya milik Kristen ya, ada teologi Islam, teologi Buddha, dan sebagainya. Ya, teologi itu nggak identik Kristen, tapi ada namanya teologi Kristen. Teologi Islam juga ada kan gitu. Nah, jadi kita perlu perjelas di sini ada istilah Kristennya. Nah, penelitian ini menggunakan desain bla ini tentang apa ini? Desainnya kan metode langsungnya kan kualitatif, tapi tipe spesifik lagi. Oh, ada historis dan teologisnya. Nah, ini namanya desain tadi. Ya, kayak orang mau masak nasi goreng. Jelas apa yang mau dimasak? Nasi goreng. Kualitatif, bukan capcay. Nasi goreng, tapi gaya masaknya gimana? Arah Jawa atau arah Chinese itu gaya masaknya beda-beda gitu ya. Nah, itu namanya desain. Desainnya ini pakai historis dan teologis. Tapi ini nggak mesti ada ya. Nggak mesti ada. Kalau ada, kalau memang kita bisa jelasin lebih spesifik lagi boleh, lebih bagus ya. Tapi minimal ini apa ya tadi ya di sini minimal nih definisi dari metode ini harus ada ya. Oke, ini namanya udah jelas ini desainnya ya. Nah, dengan metode yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan sebagainya ini oke, boleh ada boleh enggak. Ini kalau kamu lihat di sini ada desain eksperimennya, ada teknik analisisnya, gimana ngambil data, prosedur atau langkah kerja tadi, bahannya apa. Ya, jadi kalau kesimpulan ini metodenya kualitatif. Boleh ditambahkan desainnya, desain gaya historis, gaya psikologis, dan sebagainya, ini tambahin sendiri. Lalu bahannya apa, first source, secondary source-nya apa. Terus langkah kerjanya apa. Lalu gimana cara dapat bahannya. Dan bagaimana ngolah bahannya. Nah, itu aja. Ya. Oke, ada pertanyaan di sini? Pak, saya Tadi mau Pak. tanya, Pak. Oh iya Pak, ya boleh Bu. Jadi kalau misalnya mau bikin tesis atau artikel tesis deh, itu biasanya minimal 2 variabel atau 3 variabel atau gimana ya, Pak? Atau terus Itu metodenya untuk kualitatif, kuantitatif paper ini, atau bisa dicampur atau gimana ya, Pak? untuk paper, untuk artikel atau Tesis. untuk tesis? Tesis Tesis, S2 ya? Iya. Oh, kalau untuk ukuran tesis biasanya sih 2 ya Bu. Jarang ada yang 1 sih. Minimal 2 aja ya, Pak ya? Nggak harus 3 Ya, kan? enggak lah, ngapain pusing-pusing ya. Sampai 3. Terus metodenya, Pak, itu kualitatif, kuantitatif bisa pilih satu atau gimana, Pak? Eh, kalau tergantung topiknya ya, biasanya sih 1 aja lah. Ngapain sampai 2 ya. Oke, saya lebih senang yang kuali sih. Saya nggak ngerti kuanti. Statistik itu saya nggak ngerti. Oh, prefer Iya, kuali ya, Pak ya? ya saya kuali aja. Kuali pun modelnya Ya. tematik, analisis tematik. Bukannya kalau yang kuantitatif tuh lebih ke anak konseling ya? Benar, benar. Ibu apa sih teologi atau konseling? Saya praktika, Oh, pemuritan. berarti kok ya teologi aja Ya, yang kuali simpel ya. gitu. Kuali aja. Kalau anak konseling Imelda ini ya. Juga, Pak. Saya anak ibadah, Ibadah. Pak. Oh, Nggak ibadah. mau dia konseling, Pak. Enakan Pantesan. ibadah. Oh, aja saya anak konseling ya. Enggak, biasanya kalau cewek-cewek kan suka konseling. Di Enggak juga ya. SPTRI konseling lebih susah, Pak, dibanding Iya. teologi. Oke. Ya, semoga
kalian ketemu dosen yang itulah, yang enak gitu. Biasanya itu siapa ya? Udah mau tesis ya, Bu? Belum Pak, dari judul dulu. Masih jauh Pak, ini baru semester 2 ini kita sama Pak. Oh, Cuman oh, iseng aja nanya. nggak apa-apa, udah semester. Wah, berarti tesis itu kan biasanya semester berapa? 3 kan? NTH cuma 2 tahun. Matrikulasi Pak. Oh, matrikulasi. Oh, ini mata kuliah matrikulasi ya? Ya, saya Oh, matrikulasi ya. oke, oke. Ya, oke. Biasanya sih 2 variabel cukup ya. Kalau 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 saya mah lebih senangnya 1 variabel aja sih, supaya lebih dalam gitu ya. Biasanya 2 variabel tuh buat artikel-artikel kayak gitu ya. Eh, apa ya? Karena artikel itu kan harus selalu yang up to date ya. Jadi harus dikaitkan dengan ini dan itu gitu. Tapi kalau tesis kan memang lebih ke kajian teori sih sebetulnya. Kalau tesis ya, menemukan sesuatu yang baru dari topik ini, apa yang belum pernah garap sebelumnya. Ya, nanti di depan saya akan ajarin tentang novelty, ya, gimana sih kita menemukan novelty dan kontribusi, caranya gimana. Nanti saya kasih contoh-contoh. Ya, novelty itu sebetulnya hasil kita mesti banding-bandingin dulu dari apa yang ada, kita cari apa yang kosong. Saya udah ajarin tentang itu ya, Rabu yang lalu tentang introduction, pendahuluan udah ya. Pendahuluan ini saya lupa juga nih. Udah ya kayaknya ya. Kayaknya. Eh ini udah ya, masalah yang dipecahkan. Oh ya udah ini ya. Problem statement-nya, state of the art, gap analysis. Oke lah. Ini nanti saya Senin akan ulangi lagi karena kan topik yang saya dikasih oleh Jessica, Bu Jessica itu tentang ini novelty dan kontribusi ya. Saya bahannya kan kalian bisa baca aja sendiri di sini. Ya, bahan saya cuma ini kok. Ini kan dibaca sejam aja selesai ya kan. Gitu. Nah, ini novelty itu apa sih? Ya, yang susah itu eh, apa ya? Kita bikinnya itu loh, latihannya tuh. Teorinya sih gampang, oh kayak gini gitu ya. Gampang. Teorinya sih enak, tinggal baca. Enak. Latihannya itu yang agak. Nah, saya kasih contoh-contoh nanti saya kasih contoh-contoh eh, orang bilang bikin artikel tuh sulit. Sebetulnya saya nggak sulit sih, asal kita tahu caranya aja. Ya. Udah kan kayak misalnya ada berapa pertemuan ini udah mulai ini nggak ya? Eh, ya sebetulnya nggak sulit-sulit amat kan? Maksudnya artikel itu nggak kayak gimana sih? Yang penting udah tahu caranya, ya udah. Dan jadi kita nggak usah ragu aja. Ya, Pak, novelty itu benar-benar harus baru nggak? Saya bilang nggak ada yang baru di bawah matahari gitu. Semua pasti udah pernah dapat. Gitu. Cuma barunya adalah baru dibandingkan apa dulu? Dibandingkan dengan A, B, C, D. A, B, C, D belum pernah bahas. Jadi itu kita katakan baru. Mungkin kita nggak pernah tahu si Z, si B, si si F itu pernah bahas. Kita nggak tahu. Makanya kita harus kasih ini nanti di pendahulu itu ada namanya state of the art. Nah, jadi kalau kita harus bikin state of the art dulu, baru bisa bikin novelty. Ya. Nah, harus bikin state of the art dulu, baru bisa bikin nomor 3 dan nomor 4. So, oke. Jadi kalau kita baca artikel ini bangga-bangga ini novelty, sebetulnya nggak ada yang novelty juga sih. Novelty dalam hal tertentu aja. Ya. Jadi kalau ada profesor-profesor bangga, misalnya riset ini itu gitu ya, banyak skopusnya gitu. Kita nggak usah ini, biasa aja. Mereka juga sebetulnya novelty-nya juga nggak baru-baru amat kok. Nanti paling itu banyak banyak kesalahannya juga bisa diteliti kayak gitu ya. Cuma ya kita juga jangan jangan sok-sok juga. Tapi ya sebenarnya kita juga nggak usah minder dengan orang yang banyak publikasi gitu. Biasa aja. Kita juga masih belajar kayak kalian gitu.
Ya, apa yang mereka tulis itu juga sebetulnya bukan novel gimana. Oke, itu maksud saya. Ada pertanyaan lagi? Kalau enggak, hari ini abstrak ya. Abstrak udah saya jelasin belum? Abstrak belum ya? Oke. Abstrak. Nah, abstrak itu langkah keberapa? Sorry. Gimana kita menulis abstrak? Abstrak itu ternyata dikerjakan setelah kita bikin introduction. Introduction itu di langkah kelima ya. Ini udah saya jelasin minggu lalu. Lalu sekarang abstrak langkah ke-6 malah. Abstrak langkah ke-6. Introduction langkah kelima. Ya. Nah, pokoknya kalau kalian bisa bikin sesuai langkah-langkah ini, ya, mungkin hasilnya nggak terlalu gimana, isinya nggak terlalu bagus. Saya akan kasih kalian nilai yang tinggi. Tapi ini ya, walaupun misalnya amburadul masih belum bagus, nanti kita akan rapiin. Ya. Tetapi saya mau 12 orang ini nanti bisa bikin mulai ini yang ideal gitu, sesuai. Saya yang penting adalah prosedurnya mesti benar dulu. Nanti isi itu bisa tergantung kalian baca buku, tergantung nanti latihan, proses lah ya, kayak gitu. Dulu saya bikin artikel ya, misalnya kamu bisa lihat saya dulu bikin artikel tuh mungkin kira-kira kata ya 10 tahun yang lalu lah apa ya. Artikel saya apa ya? Udah yang lama banget apa ya? Inilah. Nih, misalnya di Veritas. Itu di Roma, kata Kebangun. Ini tahun berapa ini? 2014. Berarti sekarang udah berapa tahun? 9 tahun ya. Ya ditulis 2013 ini nggak salah. Ya. Nah, coba. Coba baca abstrak ini. Saya baca sekarang, waduh ini kayaknya parah banget nih. Nah, misalnya kayak gitu. Oke. Jangan abstrak ya. Tadi apa? Ada metodenya nggak nih? Oh, nggak ada metodenya. Metodenya nggak ada gitu. Ini 9 tahun yang lalu gitu ya. Eh, nah, jadi saya kalau baca ini, aduh kayaknya kok ini ya, ini nulisnya kok kayak gitu ya. Maksudnya, 11 tahun Pak, kan 2014. hah? Oh 11 tahun ya, 11 sorry. tahun. 11 Iya. tahun yang lalu, bukan 9 malah. Coba baca ini. Saat ini demokrasi Indonesia sedang dalam keadaan bahaya karena ada upaya dari para elit politik untuk memasang kedaulatan rakyat. Mereka mengabaikan tanggung jawab moral kepada rakyat. Demokrasi yang dikuasai para elit politik demikian akan melahirkan pemerintah yang hanya memilih kelompok tertentu, bukan rakyat banyak. Oke. Nah, ini saya bahas latar belakang masalah. Studi Roma 13 ayat 1-7 Analisis Kolon mengajarkan bahwa ketaatan merupakan satu wujud tanggung jawab moral yang tinggi kepada Allah selain kesadaran akan adanya murka Allah. Oke, ini baru masuk apa yang mau dibahas. Ketaatan itu harus dimiliki oleh para elit politik sebagai bagian dari warga negara, ketaatan kepada pemerintah jika dimotivasi. Nah, ini abstrak yang kalau kita belajar di sini ya, misalnya abstrak itu apa? Apa saja komponen yang harus ada di dalam abstrak? Yang pertama, kita pakai ini aja. Abstrak itu kayak rangkuman semuanya ya, yang terdiri dari apa tujuan penelitiannya, lalu bagaimana penelitian itu dikerjakan, berarti metodenya, lalu hasilnya seperti apa, dan signifikansinya apa, dampaknya. Baru kasih kata-kata kunci. Nah, itu abstrak. Misalnya, saya tulis misalnya 11 tahun yang lalu tulis abstrak kayak gini, benar nggak? Udah salah. Salahnya di mana coba? Oke, misalnya kalimat pertama ini apa? Menurut ini.
Tujuan? Bukan, ya kan? Nggak ada tujuan di situ. Ada tujuan nggak di sini, kalimat ini? Ada, Tidak ada. Tidak Nggak ada. ada, Pak. nggak ada. Nggak. Terus metodenya? Ada yuk. Mana metodenya mana? Nggak ada. Nggak ada. Hah? Nggak ada? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Itu kan salah kan? Nggak ada metodenya. Oke, ya ini kan studi Roma ya. Saya cuma jelasin pakai analisis kolon. Nggak jelasin apa itu analisis kolon. Ya, oke. Nggak ada metodenya. Metodenya juga nggak ada, tapi nggak jelas gitu. Hasil penelitiannya ada. Hasil itu berarti temuannya ya, poin-poinnya. Yang dimaksud hasil ini tadi kayak gini. 1, 2, 3, 4. Ada di sini. Nggak ada. Nggak ada. Hasilnya juga nggak ada gitu. Ya. Terus signifikansi hasil dan dampaknya pada bidang studi secara umum. Nggak ada, Pak. Nggak ada hasil, nggak ada signifikansinya. Nggak ada. Semua nggak ada. Tapi kok bisa terbit? Di Veritas lagi. Tahu Veritas kan? Juga STT mana tuh? Amanat Agung. Bukan kan? Veritas saat-saat Malang. Ya. Nah, bisa terbit ini. Ini karena 11 tahun lalu. Ya. Ya, ya secara konten tuh, secara prosedur konten nggak bagus gitu. Nah, kamu lihat contoh misalnya kutipannya banyak banget gitu. Kutipan langsungnya ya. Nah, kayak gitu. Kutipan langsungnya banyak banget. Terus kayak gini-gini saya udah buang semua. Saya nggak mau nulis model kayak gini lagi. Pakai kutip-kutip kayak gini. Nah, mau menulis gini-gini. Ini STTRI masih pakai gini ya, suka ya. Pakai kutip-kutip Inggris gitu ya. Ini artikel jurnal nggak boleh kayak gini. Ini kayak gini-gini, dia akan suruh paraphrase saja. Atau jadikan, kalau ini artikel Indonesia aja. Jangan kutip langsung yang Inggris-Inggris. Itu 1-2 boleh. Tapi ini hampir semua kayak gini. Ya. Nah, apalagi footnote-nya panjang-panjang kayak gini ya. Nah, kebanyakan artikel internasional itu dia karena mau hemat tempatnya. Ada yang kita mesti bayar satu halaman itu berapa ratus ribu gitu. Ya, jadi kalau 15 halaman, satu halaman 1 juta ada. Jadi kalau di artikel internasional itu kita nulis gitu ya panjang-panjang kita bayar mahal gitu. Kalau ada jurnal yang berbayar ya, ada yang satu sekali terbit, ada yang 9 juta, ada 15 juta gitu. Coba ini 20 halaman 20 juta gitu. Ya, nah, jadi mereka benar-benar kayak gini tuh nggak perlu. Dia akan suruh buang ini. Nah, ini saya nulis dulu kayak STTRI. Sekarang nggak tahu ya, masih dipakai nggak kayak gini-gini. Oke. Nah, ini ya 2000 berapa? 2014 ya. Ya benar kan? 2014 artikel ini saya lulus MTH di sana 2011. Iyalah, masih di STTRI ini. Nah, jadi lihat tuh. Ini kan model tulisan kayak STTRI. Jadi papernya memang harus diubah. Kalau kalian bikin paper, dosennya minta footnote, silakan bikin footnote. Ya, tapi nanti di artikel footnote-nya boleh, cuma jangan panjang-panjang kayak gini nih, nggak perlu. Ya. Nah, saya akan lebih suka pakai model APA. APA itu kayak gini, model apa? Dulu saya pakai Turabian, sekarang saya ganti. Nah, saya cuma pakai detail Lambanua 2021, Van Hose 2004. Jadi singkat, nggak ada catatan kaki, nggak ada. Oke, tapi memang ada jurnal yang minta Turabian. Kita mau nggak mau kita ikuti. Ya. Nah, ini kan sistem Turabian. Oke, nah ini kayak gini. Gini ini kita buang ya. Nah, coba sekarang ini abstrak lagi. Kita lihat contoh lain. Jadi maksud saya,
Saya lihat artikel saya dulu dengan yang sekarang itu udah jauh beda. Gitu. Ya, jadi kalau dulu kita mungkin 11 tahun lalu saya merasa ini bagus banget, pede banget saya. Gak apa-apa, waktu itu saya pede, saya kirim aja gitu. Diterima. Jadi kita memang harus pede aja, kita nulis itu nggak usah takut salah gitu. Ya, tapi berjalan seiring waktu, kita makin belajar, oh kita tahu ini salah, ini harusnya gitu. Contohnya inilah yang tulisan saya sendiri gitu ya, abstraknya itu udah salah gitu. Ya, jadi kalau sekarang saya kirim lagi, misalnya ya, itu udah pasti ditolak gitu karena abstraknya udah nggak memenuhi kriteria. Tapi zaman 11 tahun yang lalu, wah saya dengan PD ini layak terbit gitu, makanya saya kirim. Kayak gitu ya. Jadi sekarang kita kalau masih belajar ya memang kayak gitu sih. Proses belajar itu kan akan terus mengalami perubahan-perubahan. Nah, sekarang ini abstrak ini. Nah, misalnya ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kerangka teologis interdisiplin yang menjembatani teologi inkarnasi Kiril dari Alexandria dengan praktik digital ministry kontemporer dalam merespon ketidaksosial di Jakarta. Oke, ini kalimat apa ini? Kalau berdasarkan ini. Tujuan, Pak. Tujuan. penelitian. Ya, harus ada tujuan penelitian. Jadi abstrak itu kalimat pertama itu adalah tujuan penelitiannya itu apa? Ya. Terus penelitian ini menggunakan metode analisis tekstual terhadap Scholia on the Incarnation karya Kiril dan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan studi patristik, studi digital religion, dan studi urban. Nah, ini apa? Metode. Apa? Metodenya, benar. Ya, nanti kita jabarkan lagi di judul tersendiri nanti, subjudul sendiri. Oke, hasil penelitiannya ini adalah satu, kesatuan hipostasis, deifikasi, sakramen, inkarnasi, dan sebagainya. Ini apa? Ini namanya Hasil penelitian, Pak. hasil penelitian. Gitu ya. Kemudian penelitian ini menunjukkan bahwa teologi inkarnasi Kiril, khususnya konsep kesatuan, memberikan fondasi teologi yang kaya dan relevan untuk dimensi transformatif berkeadilan sosial di Jakarta. Rangka ini melakukan panduan konseptual serta rekomendasi aksi sosial yang praktis dalam bidang advokasi, edukasi, dan kolaborasi gereja dan organisasi untuk memanfaatkan platform digital strategis dalam mengatasi ketidaksetaraan. Nah, ini apa ini? Hasil. Kesimpulan. Hasil. Bukan, masih hasil ya. Masih menjelaskan lebih lanjut. Jadi ini sebetulnya boleh tambahan karena kadang-kadang saya bikin abstrak, kata-katanya kurang. Jadi misalnya ada yang jurnal membatasi harus 300 kata gitu. Ya udahlah, hasilnya saya tambahin lagi kata-katanya gitu. Tapi kalau ada yang artikel jurnalnya cuma minta 200 kata, ya udah, kita langsung poin 1 2 3 4 gitu aja. Jadi tergantung ya. Ini kebetulan dia mintanya harus 300 kata, ya udah saya perpanjang lagi. Nah, baru nih terakhir. Signifikansi hasil penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap bidang studi teological dan studi urban melalui penyedia model inovatif yang menjembatani warisan teologi patristik dengan tantangan yang pernah diadakan kemudian dalam berubah. Nah, ini apa? Simpulan ya Pak. Simpulan, benar. Ya. Ini namanya simpulan atau signifikansinya, kontribusinya. Jadi kalau ditanya apa kontribusinya, ini maksudnya signifikansi, kontribusi, implikasi, kontribusi. Ya ini bahasa sama semua. Jadi kalau kalian nggak usah bingung. Oke? Nah, kontribusi itu setelah itu biasanya kita masukkan di kesimpulan. Ya. Jadi artikel kita itu harus memberikan dampak. Nah, dampaknya adalah inilah beda artikel dengan paper ya. Kalau paper ya mungkin hanya memperkaya wacana di kelas saja, diskusi di kelas gitu loh. Kalau itu paper skopnya itu sebetulnya hanya di kelas gitu. Tapi kalau artikel jurnal itu skopnya ya semua untuk umum kan gitu. Sehingga kita harus kasih dampaknya dalam hal apa? Oh, ini dalam hal
signifikansinya memberikan kontribusi pada bidang teologi dengan memakai kerangka berpikirnya teologi, misalnya inkarnasi, ini bisa menyumbang satu model yang inovatif, ya, menjembatani warisan teologi dengan tantangan pelayanan kontemporer di era digital gitu. Nah, ini maksud saya kayak gitu. Jadi model studinya, apa maksudnya, bidang studi teologi digital itu kayak misalnya yang patristik itu bisa dipakai untuk pelayanan di era digital ini. Nah, itu maksudnya signifikansi adalah kontribusinya. Ya. Oke, itu. Jadi memang kalau kita bikin artikel tuh harus temukan sesuatu yang unik-unik gitu, ya. Nah, maka nanti hari Senin kita akan belajar novelty itu apa. Misalnya kayak paper ini ya. Sorry, ini kan mau dipresentasi di STT Bandung ya. Nah, misalnya kalian pernah baca nggak inkarnasi digital? Pernah baca gitu? Maksudnya pernah ketemu buku atau artikel atau pernah dengar inkarnasi digital. Jadi memang kita boleh ya ciptakan istilah-istilah yang memang itu hasil dari riset kita. Ya. Beberapa bulan yang lalu tuh ada mahasiswa saya itu ikut simposium teologi. Itu di bawah Persetia sih, STT di bawah Persetia. Salah satunya kayak STT Jakarta, STT nah lagi itu yang di Jogja, UKDW, UKSW gitu. Mereka juga punya fakultas teologi. Terus kumpul mahasiswa nih simposiumnya. Nah, mereka selalu pakai apa ya? Istilah-istilah yang baru yang mungkin di perpustakaan kita nggak ada. Teologi trauma gitu. Teologi kehilangan, ya. Apalagi ya? Teologi pokoknya pakai istilah-istilah yang kontekstual kayak gitu. Nah, itu bagus, tapi kalau kita tuangkan dalam artikel itu menarik gitu. Jadi memang artikel jurnal itu adalah membahas hal-hal seperti itu yang unik-unik, yang menarik-menarik gitu, yang memang orang nggak pernah kepikir atau pernah singgung gitu. Nah, misalnya kayak pakai istilah inkarnasi digital. Ini bagi saya ini hal yang menarik gitu. Mungkin nggak tahu di dunia lain sudah ada gitu yang bahas juga, tapi nggak tahu saya. Tapi bagi saya, oh ini menarik kan sekarang kan ada studi digital religion itu kan dalam booming ya sejak pandemi ya, digital religion gitu-gitu ya, apa ibadah digital dan sebagainya. Saya nggak mau pakai istilah ibadah digital lagi, karena kayak Pak Budianto pasti udah sering pakai istilah itu ya kan. Ngapain saya ulangi punya dia? Saya mau pakai istilahnya inkarnasi digital. Ya, ada istilah-istilah yang kita temukan. Nah, itu akan menarik perhatian editor. Nah, nanti kita bahas artikel kita gimana nih, ya. Nah, maka nanti kita juga harus bikin judul yang menarik. Oke. Nah, sekarang kita bahas judul itu harus spesifik. Nah, ini tadi saya bilang unik. Ya, unik itu salah satunya adalah di istilah-istilahnya. Misalnya kayak ini tadi, inkarnasi digital. Coba bandingkan dengan kayak gini. Ini biasa nggak? Nggak menarik, ya kan? Oke, ini kan kayak judul paper aja. Manusia dalam teologi Gregory bisa. Terus dari penciptaan hingga pemulihan. Ini judul yang sangat nggak menarik gitu. Ya, tapi kalau ini menarik, unik gitu. Oke, terus kalau ini ada yang unik nggak? Pemimpinan sahabat itu ya. sahabat. Oh, uniknya itu ya. Kepemimpinan sahabat bukannya istilah umum. Oh, enggak, Nggak gitu ya. juga kayaknya. Enggak juga Oh, kayak. enggak juga ya. Oh. Mikrokosmos. Ya, kalau itu Mikrokosmos. Iya. Biasanya kan kalau di dunia pendeta, Menarik gereja itu kan kepemimpinan hamba ya kan.
server Iya, nah itu bikin. umum kan, Pak. Kalau ini nggak terlalu Kalau umum. mungkin kita kalau dengar kata mikrokosmos tuh udah biasa kali ya, Yul. Ya, lebih kaget dengar kepemimpinan sahabat ya. Iya. Oh, bukan mikrokosmosnya ya. Ini, Beda-beda. kepemimpinan sahabatnya ini. Oke. Tadi siapa? Bu Setrinya bilang ini ke mikrokosmos. Mikrokosmos ngerti nggak? Pernah dengar nggak istilah itu? Baru. Baru ya. Tapi kepemimpinan sahabat saya sering dengar. Oh, sering dengar. Ketukar-ketukar. Tukar. Berarti dua-duanya lah ya. Dimana sahabat itu unik, mikrokosmos itu juga unik, ya kan? Nah, jadi kita harus bikin judul yang sesuatu yang spesifik tapi unik, ya. Dan satu lagi mencerminkan isi artikel. Jangan judulnya apa, artikelnya lain gitu. Itu nggak boleh. Ini saya rasa ini unik ya, mikrokosmos, sahabat. Oke, kalau ini dinamakan secara organisasi ini biasa. Sekarang ini, misalnya nih. Ini unik nggak? Nggak ada ya. Kalau ini, wah ini tambah nggak unik ini. Nggak ada yang unik. Oke. Studi Roma ini kan judul paper aja ya kan. Ketatan pada aduh, jelek. Ya, oke. Terus kalau ini, eh, ada yang unik nggak? Boto enoso ini istilah. Oh ya, ini istilah tubuh dan jiwa dalam bahasa Oh. Nias. Ya, ini bukan paper saya, ini paper murid saya. Terus saya perbaiki. Nanti kalau kalian bikin paper yang bagus, nanti saya jadi second author, kita submit. Ya, Yeay. nah, saya Imelda nih bikin, oh nanti saya perbaiki, nanti saya jadi second author, kalian jadi first author, kita submit ke jurnal mana. Gitu. Jadi, saya kolaborasi dengan mahasiswa sih banyak ya, misalnya jadi kalian bisa lihat orchid saya, jadi di situ ada contoh-contoh banyak dengan student ya. Ini ada yang student yang saya perbaiki. Nah, saya tuh bikin project itu gitu. Saya mau kalian bikin, nanti saya akan koreksi, perbaiki lah ya. Terus kita kirim. Nah, misalnya nih, email Yovita. Ini mahasiswa saya yang bikin, ya. Oke. Nah, dia judulnya nih, Jesus Prayer as Contemplative Practice. Sebenarnya artikelnya Indonesia, kemudian diterjemahkan ke Inggris. Nah, terus saya edit dan sebagainya. Nah, saya jadi second author kayak gitu. Nah, kepingin nggak kalian terbit kayak gini? Nanti kalian ngalahin dosen-dosen di STTR itu. Ya, ini out of record ya, jangan ngomong ya. Gitu. Ini aja di Kan record, Pak. direkam, Pak. Oh iya sih ya. Ya udah, nanti berarti nggak usah enggak lah. Di Nanti Abraham. mute gitu ya. Jangan di YouTube, dipublish kalangan tertentu nanti bagi Iya. recordingnya. Enggak lah, mereka juga belum tentu nonton. Di-share ke masing-masing aja, Pak. Biarin aja. Tapi kayaknya kalau di kampus juga sama sih, Pak. Maksudnya kolaborasi antara mahasiswa dengan dosen kan. Iya, udah mulai belum di STTRI? Saya tuh provokasi Udah. si Sugi. Oh, udah ya. Sugi kan? Udah. Sugi, dosen lain? Dosen lain nggak tahu sih, aku belum pernah dengar sih. Ini ada nama Sugianto ini. Tuh. Dia itu. Ya, jadi Jadi kita kalau harus pola. misalkannya itu Pak, misalkan ya kita mahasiswa STTRI kan collab dengan Bapak dari Soteria. Jadi penulisan STT-nya yang pertama siapa dulu yang dimasukin? Kalau misalnya email first author ya STT reform dulu dong. Oh Baru gitu. saya STT. Kan ini lihat tuh. STT Soteria, saya email ya kan. Terus Sugianto STT reform. Ini ada satu lagi STT Cianjur. Nah, gitu. Bisa berapa banyak ya? Ini kalau mau collab ini, berapa orang?
Terserah bisa 4, bisa 5, bisa 12. Oh, ada maksimalnya? Kalau zona internasional kayaknya ada yang sampai saya kemarin tuh 6 malah. Ya karena harus bayar 9 juta, jadi saya ajak teman-teman untuk nyumbang uang. Bayar ya? Iya, kalau internasional, kalau ini free. Jadi nanti kita cari yang free aja. Kita bikin misalnya kayak ini Proskuneo, dia minta lagi tuh malah. Nah, kalau ada lagi ya, ini free. Gitu. Ya, itu nggak usah cinta-cinta dulu lah. Cinta bayar sih. Tapi bayarnya juga nggak mahal lah, 700.000 kalau bisa tembus ya. Gitu. Ya, paling tidak kita ke Sinta 4 atau Sinta 5 itu udah oke lah. Atau belum Sinta juga nggak apa-apa. Namanya kan masih tahap belajar ya. Yang penting nanti setelah kelas ini selesai kan kalian udah tahu caranya gimana. Ya udah tinggal kembangin sendiri ya. Eh, cara nulisnya gimana. Kalau di Soteria udah banyak banget mahasiswa-mahasiswa kita dorong semua tulis kayak gini gitu ya. Kalau di Reform itu selain Sugi siapa lagi yang dorong kalian bikin artikel? Dosen lain ada? Nggak ada ya. Oke, jadi kalian lah kelinci percobaan itu 12 orang ya. Nah, nanti misalnya Pak Lintong, Pak Abraham, wah submit nih. Udah kalian provokasi aja mahasiswa-mahasiswa. Palintong Pak, Palintong. Iya, provokasi aja mahasiswa. Ini loh, saya udah publish artikel nih di jurnal ini. Nah, lu punya nggak? Gitu. Nggak punya kan? Nah, nih belajar sama saya. Ayo private sejam 1 juta. Oke? Nah, itu. Jadi kita bikin apa? Kalian bikin nanti kita akan submit ya. Mungkin kita revisi dulu lah, kita bagusin, kita submit ke jurnal-jurnal lain. Nah, ini yang punya email saya mau submit nih. Nanti di apa? Ini cerita sebelum dia ikut kelas saya ya. Jadi tiba-tiba dia belum tahu saya akan ngajar. Eh, nah, ini ya jurnal yang saya sudah submit itu ada 13. Ini semua dengan mahasiswa nih. Dengan Eta nih mahasiswa. Eh, saya nggak share screen, sorry. Nah, ini ada dengan Sugi, ini Sugi ya. Dengan Monik ini dengan dosen. Jadi kita memang harus kolaborasi. Saya kalau kerja sendiri, ya kerja sendiri gitu. Ada sih paper saya sendiri, cuma nggak selesai-selesai juga gitu. Eh, nah, saya dengan Ari ini mahasiswa, Monik ini dengan dosen, Federico ini mahasiswa, Elizabeth ini mahasiswa, ini Elizabeth juga ini mahasiswa, Arfi ini mahasiswa. Ini semua banyak Etna ini mahasiswa. Nah, nanti saya dengan kalian kayak gitu ya. Tapi sebagai penulis pertama kalian, saya karena idenya dari kalian, saya nggak boleh. Etikanya adalah saya nggak boleh jadi first author. Saya secondary author aja gitu ya. Eh, itu proyeknya itu nanti kita submit ke jurnal-jurnal. Jurnal banyak, yang free banyak, yang bayar juga banyak. Ya, nanti kalau kalian terbit, kalian bisa mulai nih. Provokasi di STTR itu banyak terbitin jurnal. Itu jangan banyakin papernya. Ya. Pak Budianto itu kan dia masuk grup saya apa belajar dengan Chat Fathers ya. Saya sering publish tuh. Ini artikel ini terbit. Eh, mungkin ya. Akhirnya dia eh, semester ini dia panggil saya ngajar gitu. Ya udah, saya bilang saya sebetulnya udah banyak ngomong sama si Sugi. Ayo kelas Sugi mungkin udah mulai ya. Gitu. Sugi ngajar apa di sana, Pak Sugi? Prolegomena, Pak. Ada pasti artikel ya.
Tugas saya ini artikel. Enggak, Pak. Oh, enggak. Mungkin dia males juga ya. Memang artikel ya kita extra work sih. Harus periksa dan sebagainya. Ini saya ada satu artikel yang belum ini tadi. Ini sebenarnya punya email ini belum bisa saya submit. Kenapa? Karena memang masih banyak yang harus direvisi sih. Nih, misalnya tadi saya ngomong tentang email yang ini ya. Ini sebetulnya belum selesai banget ya. Jauh sebelum saya di ini ya, maksudnya pas waktu itu, oh ya ini ada, jadi Pak Johannes juga belajar bagaimana bikin artikel kayak gini. Nah ini ada beberapa paper dengan mahasiswa nih yang happy nih mahasiswa. Jadi memang perlu usaha untuk edit-editnya itu agak susah. Tapi nggak apa-apa. Penting kalian, saya akan tolong kalau bisa sih kita terbitin deh, gitu. Ya, oke, kita selesai. eh Nanti jumpa hari Senin. Thank you semuanya. Ya, Thank you, Pak. Thank you, Pak. oke, Terima kasih, bye-bye. Pak. Yo, Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. sama-sama.